ya, jadi kita masuk ke materi bagian yang baru ya, dari persamaan kuadrat. Jadi di bab 2 kelas 9 kurikulum 2013 itu materi bab 2 itu terbagi menjadi dua dia. Jadi yang pertama ada persamaan kuadrat yang sudah kita bahas sebelumnya, dan yang kedua adalah fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat ini biasanya tipe-tipe soalnya itu model-model tipe grafik ya. Jadi kalian disuruh membuat grafik dari sebuah persamaan dari sebuah fungsi kuadrat. Itu bisa kalian menggunakan metode tabel atau bisa kalian menggunakan 4 titik istimewa. Nah, nanti di sini Kak akan bahas bagaimana cara menggunakan tabel, juga menggunakan 4 titik istimewa itu ya. Jadi kita akan bahas secara detail materi fungsi kuadrat plus latihan soalnya juga ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa itu fungsi kuadrat ya. Jadi pengertian fungsi kuadrat, jadi fungsi atau f yang dinyatakan dengan fx, yaitu di sini ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita ganti di sini ya. Ax kuadrat plus bx plus c memiliki pangkat tertinggi x-nya adalah 2 dengan a, b, dan c bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0 ya. Dengan demikian disebut fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 dalam x. Nah, biasanya kalau persamaan kuadrat kan kalian udah sering ketemu model seperti ini ya. Biasanya di sini y. Nah, jadi y itu boleh juga fx ya. Y atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi itu model fungsi kuadratnya ya. Jadi kita akan cari kupas lagi lebih dalam apa sih fungsi kuadrat itu sendiri ya. Oke, next. Nah, grafik fungsi kuadrat. Jadi menggambar grafik fungsi menggunakan tabel. Jadi ini cara yang pertama ketika kalian nanti membuat grafik fungsi, kalian bisa menggunakan tabel. Jadi yang pertama itu Y sama dengan Fx. Jadi langkah-langkahnya membuat tabel yang memuat hubungan nilai X dengan nilai Fx atau nilai Y berdasarkan daerah asal yang ditentukan. Nilai X yang dipilih adalah bilangan bulat agar lebih mudah menghitungnya. Jika diperlukan dapat juga digunakan beberapa bilangan pecahan. Nah, kalau saran Kak sih ambil 7 titik ya. Misalnya X-nya kalian anggap min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Agar tujuannya memilih bilangan negatif dan positif itu biar bentuk grafiknya itu seperti parabola nanti. Kalau kita ngambil positif-positif aja juga agak bagus ya. Jadi sekali lagi kita ambil negatif 3, positif 3, dan tengah-tengahnya harus ada nolnya. Kemudian menentukan nilai fx atau y, kemudian membentuk pasangan x, y biasa ya. Kemudian menggambar titik-titik dari pasangan berurutan pada bidang koordinat. Nah, sehingga membentuk rupa sebuah parabola. Oke, ya, jadi tujuannya mengambil negatif sama positif ini biar bentuk grafiknya itu biar seperti parabola dia. Nah, ini contoh soalnya ya. Nanti kita gunakan juga contoh soal ini untuk menentukan 4 titik istimewa yang tadi kita bahas ya. Nah, jadi ada persamaan fungsi fx itu adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Daerah asal itu x-nya di angka min 5 sampai dengan 3. Jadi kalau Kak tulis, nah ini dia. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Itu x-nya, Dik. Nah, di grafik ini atau di tabel ini kalian sudah diajarin bagaimana caranya membuat daerah hasilnya. Yaitu dimulai dari x kuadratnya dulu, kemudian 2x-nya, kemudian min 8.
Oke, misalnya ini min 5. Min 5 kuadrat itu hasilnya adalah 25. Min 5 kali 2 itu hasilnya adalah min 10. Min 8 diam min 8. Kalian urutkan sesuai dengan ini dik ya. Jadi 25 dikurang 10 dikurang 8. Itu hasilnya adalah 7. Jadi sesuaikan dengan persamaan kuadrat yang ada di sini. Kemudian di sini dik, min 4. Min 4 kuadrat itu 16. Min 4 kali 2 itu min 8. Ini tetap min 8 karena dia konstanta deh ya. Jadi ini tetap semuanya min 8. 16 kurang 8, 8. 8 kurang 8 hasilnya adalah 0. Min 3 kuadrat itu 9. Min 3 kali 2 min 6. Min 8. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 8 min 5. Dan seterusnya. Kalau positif 1 kuadrat ya 1. 1 kali 2 ya 2. Kurang 8. Jadi 1 tambah 2, 3. 3 kurang 8 min 5. Jadi gitu deh ya, di sini kalian sudah diarahkan harus memilih titik dari min 5 sampai dengan 3. Kalau di soal tidak ada arahan, nah, jika tidak ada arahan, kalian bisa pilih angka min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Untuk membuat tabel. Setelah kalian buat tabel, baru kalian pasang-pasangkan deh, ini X-nya dan ini Y-nya. Ini juga sama deh, ini X, ini Y, ini X, ini Y, dan seterusnya. Sehingga membentuk pasangan berurutan seperti ini. Jadi pasangan berurutan seperti ini deh. Ini didapat dari hasil dari tabel ini. Jadi di tabel ini benar-benar sudah dibahas detail ya, bagaimana kalian menentukan titik dari awal, kemudian mulai menghitung dan ketemu titik hasilnya. Jadi asalnya itu X, hasilnya itu Fx atau Y ya. Jadi sekali lagi, Fx itu sama dengan Y. Oke, next, bagaimana bentuk grafiknya? Nah, bentuk grafiknya sudah digambarkan seperti ini. Oke, jadi dari hasil yang tadi sudah uh, sudah didesain ya. Jadi bentuk grafiknya kurang lebih akan seperti ini. Tapi ini bukan dari grafik hasil tabel itu ya. Jadi kalian tinggal menghubungkan nih beda persamaannya. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 di sini. Jadi bukan tabel yang ini. Jadi kurang lebih tabel ini nanti grafiknya akan seperti ini dia bentuknya ya. Nah, ini untuk contoh soal yang lain. Nah, di sini kita akan bahas tanpa menggunakan tabel seperti ini, bagaimana caranya membuat grafik dengan 4 titik istimewa. Ya, jadi ada sumbu simetri, pembuat 0, titik balik minimum, dan nilai minimum fungsinya. Ya, jadi bisa kalian gunakan ini juga. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebelum lanjut, itu kalian harus tahu dulu kapan grafik itu menghadap ke atas, kapan grafik itu menghadap ke bawah parabolanya. Ingat ya, fungsi umumnya kan seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C. Kalau A-nya lebih besar daripada 0, itu nilainya adalah minimum. Kalau A-nya lebih kecil daripada 0, itu nilainya adalah maksimum. Kalau minimum, kurvanya itu menghadap ke atas. Kalau maksimum, itu kurvanya menghadap ke bawah. Oke ya, jadi sekali lagi, kalian bisa perhatikan ini sebelum kalian menentukan 4 jenis titik istimewa tadi itu, tanpa harus menggambar grafiknya.
Oke ya, jadi di sini akan kita bahas detail. Ini pengenalan teori aja dulu. Bagaimana kalian caranya membuat grafik, bagaimana caranya menentukan 4 titik istimewa yang tadi ya. Kemudian setelah kalian kenal nilai minimum dan nilai maksimum, itu kalian bisa mencari diskriminan. Nah, diskriminan di sini itu diambil dari persamaan kuadrat sebenarnya ya. Jadi kalau D-nya diskriminan, kalau kalian lupa rumusnya, D itu sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini ingat Fx. Kalau nggak ngerti Fx bisa juga Y. Nah, kalau di persamaan kuadrat, kalau diskriminannya lebih besar daripada 0, dia memiliki dua akar yang berbeda. Kalau sama dengan 0, itu akarnya sama. Kalau kurang dari 0, tidak memiliki akar. Nah, kalau grafik fungsi kuadrat, nah ini fungsi kuadrat deh ya. Kalau diskriminannya lebih besar daripada 0, itu grafiknya memotong di sumbu X dengan dua titik yang berbeda. Maksudnya kayak gini nanti nih. Tuh ya, boleh juga menghadap ke bawah dia, Dik. Oke, jelas ya? Nah, kalau seperti ini, grafik fungsi memotong sumbu X hanya pada satu titik. Nah, memotong sumbu X hanya pada satu titik. Misalnya seperti ini. Ini dua titik juga ya. Oke, kita hapus deh. Jadi salah satu sumbunya itu, sumbu X-nya itu dipotong hanya di satu titik aja dia. Bukan di dua titik seperti ini ya. Kalau ini kan dua titik dia. Nah, ini titik pertama, ini titik yang kedua. Jadi kalian bisa bayangin aja ya, kalau dia memotong di satu titik pada sumbu X. Kalau ini grafiknya tidak memotong sumbu X. Nah, kalau ini modelnya seperti ini dia. Entah kayak gini, entah kayak gini. Dia tidak akan mengenai sumbu X-nya. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa cari diskriminannya dengan rumus ini sudah kita bahas di awal, itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, next. Nah, ini menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sifat grafik. Ya, kita akan lebih banyak bahas di soal ya. Nah, misalnya seperti ini, Dik. Tadi ada persamaan kalau tidak salah X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Oke. Jadi, kok sama dengan 0 ya? Sorry, ini persamaan kuadrat nih. Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Ya, jadi step pertama, adiknya anggap dulu untuk mencari titik potong pada sumbu Y. Itu anggap X-nya sama dengan 0. Nah, berarti kayak gini deh. Fx atau Y sama dengan, jadi X-nya adiknya anggap 0 deh. 0 kuadrat tambah 2 kali 0 min 3. 0 tambah 0 kurang 3 hasilnya adalah min 3. Nah, ini nanti titiknya adalah 0, min 3. Oke, kita udah ketemu titik yang pertama. Titik potong pada sumbu Y. Yang kedua, kita akan cari titik potong sumbu X. Berarti otomatis Y-nya sama dengan 0. Berarti Fx-nya 0,
0 sama dengan X kuadrat tambah 2X min 3. Nah, kembali lagi ke persamaan kuadrat, Dik. Kita cari akar-akarnya. Jadi saran kakak, ketika kalian masuk di fungsi kuadrat, itu kalian punya dua pilihan, Dik. Kalian bisa menggunakan rumus ABC, bisa juga menggunakan rumus memfaktorkan. Nah, ingat ya, jadi kembali lagi kalau saran kak sih paling gampang memfaktorkan, dia paling cepat lah hasilnya. Ini X, berarti ini X, kan gitu deh ya. Ini X. Ya, kemarin bagi 1, karena di depan X-nya angkanya 1. Dua buah bilangan kalau dikalikan, itu sama dengan min 3. Kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah plus 2. Perkaliannya min, berarti ada min, ada plus. Hasil penjumlahannya plus, berarti plusnya harus lebih besar, berarti plus 3 min 1. Berarti X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Berarti titik potong yang pertama adalah 1,0. Ini juga X plus 3 sama dengan 0. Berarti X dibawa ke sini jadinya min 3. Berarti titik potong yang berikutnya adalah min 3,0. Udah ketemu seperti ini, Dik. Baru dua titik istimewa, titik potong di sumbu Y, titik potong di sumbu X. Setelah itu, kita mencari persamaan sumbu simetrinya, yaitu X rumusnya adalah min B per 2A. B-nya kan 2, Dik, ya, berarti min 2 per 2 kali 1. Hasilnya adalah min 1. Ini sumbu simetrinya, Dik. Nah, dari sini, itu A-nya lebih besar daripada 0, Dik, ya. Berarti dia memiliki nilai minimum, Dik. Karena A-nya lebih besar daripada 0, di sini kan A-nya 1, Dik, ya. Itu dia memiliki nilai minimum. Berapa nilai minimumnya? Itu kita cari harga fx-nya atau harga y-nya, dimasukkan x kuadrat plus 2x min 3. Jadi ganti x-nya dengan angka min 1. Di min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurang 3. Min 1 kuadrat itu 1. 2 kali min 1 min 2 kurang 3. 1 kurang 2 min 1, min 1 kurang 3 hasilnya adalah min 4. Jadi ini nilai minimumnya. Otomatis nanti ketemu koordinat titik balik, yaitu X, Y. X-nya adalah min 1, Y-nya adalah min 4. Oke, ya, ini langkah yang keempat. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, benar ya, ada 4 titik istimewa, Dik. Jadi di sini istilah dari kakak pribadi ya, 4 titik istimewa ini, Dik. Nah, grafiknya seperti apa? Ini kita mengambil grafik yang tadi, Dik. Kita cocokkan ya. Jadi titik-titiknya, nah, grafik yang ini, Dik. Titik koordinat titik baliknya itu adalah min 1, min 4. Benar ya? Jadi seperti yang tadi Kak bilang, min 1, min 4 koordinat titik baliknya ya. Dia memotong di dua buah titik yang berbeda, Dik. Nah, ini dia. Di min 3,0 dan 1,0. Balik lagi, Dik. Di sumbu X benar nggak min 3,0 dengan 1,0?
1,0 min 3,0. Ini kalian perhatikan ya, 1,0 min 3,0. Cocok ya. Kemudian dia memotong di sumbu Y dengan koordinat, ini dia dik, memotong di sumbu Y dengan koordinat 0, min 3. Nilai minimum. Tadi udah ya, kita udah bahas. Benar nggak? Titik di koordinat Y-nya itu titik potongnya 0, min 3. Oke, Dik. Jadi gampang, Dik ya. Asalkan kalian sudah memahami dari awal bagaimana sih cara membuat tabel, cara membuat grafik. Di sini kakak udah ajarin dua cara, Dik. Dengan cara mengumpamakan daerah asal, kalau tidak ditentuin di soal, itu kalian bisa pilih dari min 3 sampai dengan plus 3. Kemudian menentukan 4 titik istimewa, yaitu titik potong di sumbu Y, titik potong di sumbu X, kemudian sumbu simetri, dan nilai minimumnya. Ya, oke, next. Nah, gambarlah fungsi. Nah, ini udah soal yang berbeda lagi, ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Kalian cari titik potong di sumbu X dengan menganggap Y-nya sama dengan 0. Nah, ini dengan cara memfaktorkan, Dik. Ketemulah angka seperti ini. Tadi udah ya. Jadi kalau mencari titik potong di sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Berarti kalian faktorkan angkanya ya. Di sini udah dijelasin bagaimana caranya memfaktorkan, Dik. Kalau kalian mencari titik potong di sumbu Y, itu X-nya yang sama dengan 0. Ketemu titik. Nah, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, Dik. Kemudian yang ketiga, itu persamaan sumbu simetri. Tadi udah keajarin, rumusnya min B per 2A. Ketemu hasilnya min 1, nilai minimum. Kok nilai minimum? Karena A-nya lebih besar dibandingkan 0, D. Jadi di sini harga A-nya 2, nilainya minimum, kurvanya pasti menghadap ke atas dia. Kalian masukkan angka min 1 dari X ini, ketemu min 8. Berarti, apa namanya, titik koordinat titik baliknya, koordinat titik balik, itu udah pasti, min 1, min 8. Nah, ini di tadi ketemu salah satunya 1,0, min 3,0, kemudian titik potong di sumbu Y-nya itu 0,6. Jadi kalian perhatikan ya, cukup 4 titik istimewa itu aja. Oke ya, dicermati pelan-pelan saja untuk memahami. Jadi kalau kalian ada yang kurang paham, itu kalian bisa sematkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Pasti Kak akan tanggepin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke ya, jadi grafik fungsi kuadrat dengan cara yang kedua itu dengan cara mencari 4 titik istimewanya yang tadi ya. Nah, rumus bentuk fungsi kuadrat adalah, nah, kita sekarang mencari bagaimana sih bentuk persamaan fungsi kuadrat jika diketahui, nah, kembali lagi, jika diketahui titik-titik istimewanya yang tadi ya. Nah, ini misalnya. Tentukan persamaan grafik fungsinya. Nih, kalian bisa perhatikan di min 1,0. Kalian cuma disiapkan memotong di sumbu X ini aja ya, 3,0. Nah, step pertama adik-adiknya masuk ke konsep ini. A X min X1, X min X2. Nah, X1, X2-nya kalian bisa lihat ini, min 1 dan 3. Kemudian dengan mengumpamakan salah satu titik, dia melalui titik 2, min 6. Nah, berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 6. Kalian masukkan ke sini, Dik.
Nah, berarti yang kita cari adalah di sini, di konsep ini kalian mencari A, Dek. Min 6-nya taruh di fx atau y, Dek. Kemudian x-nya pengganti x yang tadi kita buat ini. 2 tambah 1, 3. 2 kurang 3. Ini dari mana dapat min 3? Ini 2 tambah 1, 3. 3 kali min 1, min 3. Min 3 kali A. Baru A-nya otomatis sama dengan min 6 bagi min 3. Itu hasilnya adalah 2. Baru adiknya masukkan A-nya ini ke persamaan di atas. Jadinya seperti ini. Oke, ini membuat persamaan kuadrat dari grafik fungsinya, Dik. Ya, jadi fokus kita hanya mencari si A aja, Dik. Setelah itu kita tinggal kalikan aja. Dan titik potongnya. Nah, di sini udah disiapkan, Dik. Titik potong pada sumbu X yaitu min 1,0 dan 3,0, Dik. Oke, pahami pelan-pelan, Dik, ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti bagaimana caranya membuat persamaan grafik fungsi, kalian bisa sematkan juga di kolom komentar, Dik. Iya. Nah, di sini kita sudah akan masuk ke latihan soal, Dik. Jadi latihan soal ini merangkum dari konsep-konsep yang kita sudah pelajari sebelumnya, Dik. Nah, ini memotong pada sumbu Y. Ingat, kalau memotong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini X kuadrat min 4X min 8. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 8. 0 kurang 0 kurang 8. Otomatis hasilnya adalah min 8. Berarti titiknya adalah 0, min 8. Jawabannya B. Ingat, memotong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Oke, next soal berikutnya. Pembuat 0. Nah, pembedanya, pembuat 0 ini berarti titik potong pada sumbu X. Berarti kita anggap Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min X min 12. Kembali lagi dengan cara memfaktorkan, Dik, ya. Jadi materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu sebenarnya nyambung, Dik. Makanya kalian harus benar-benar mempelajari di sini. Biasanya ini materi tersusah ya di materi semester 1 ini. Jadi ini X, ini X. Hasil jumlahnya sama dengan min 1. Hasil kalinya itu sama dengan min 12. Kalau hasil kalinya min, udah pasti min sama plus, Dik. Dan penjumlahannya min, Dik. Pasti bilangan yang lebih besar harus negatif dia. Ya jelas, 4 sama 3. Berarti X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4, Dik. Berarti titiknya adalah 4,0, Dik. X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Berarti ini min 3,0. Itu titik potong pada sumbu X-nya, Dik. Tapi di soal ini pembuat 0 saja. Berarti sampai di sini, Dik. 4 sama min 3. Itu hasilnya adalah yang B. Gampang ya. Jadi tadi udah titik potong pada sumbu Y, di soal ini Kak jelasin yaitu titik potong pada sumbu X. Oke, next soal berikutnya ya. Berapa persamaan sumbu simetri dari parabola Y sama dengan 8 min 2X min X kuadrat. Nah, ini ditukar ya posisinya. Jadi kalau Kak tulis 8 min 2X min X kuadrat. Ya, jadi
Nah, ini A-nya kurang dari 0, berarti kurvanya itu menghadap ke bawah dia ya. Jadi tetap rumusnya persamaan sumbu simetri yang kita anggap X itu min B per 2A. Jadi B-nya di sini adalah min 2, berarti min 2 per 2A, berarti 2 kali min 1. Itu 2 per min 2. Jadi hasilnya jelas min 1 sumbu simetrinya ya. Jadi gampang nih untuk soal nomor 3. Soal berikutnya, titik balik fungsi fx x kuadrat min 4x min 21 adalah, nah ini kalau kita mencari titik balik, jelas kita cari harga x-nya dulu, baru nilai minimumnya. Nah, di sini minimum ya, karena A-nya itu lebih besar dari 0. Ya, kita cari x-nya dulu, deh. Min B per 2A. Min 4, nah, B-nya sudah jelas ya, per 2 kali 1. Ingat ya, AX kuadrat plus BX plus C. Jadi siapa tahu masih ada yang bingung menentukan A, B, dan C ya. Jadi ketika kalian masuk fungsi kuadrat itu harusnya jelas banget kalian sudah bisa memfaktorkan, mencari nilai A, B, C. Karena di sini kalian sudah harus bisa menggunakan rumus yang disiapkan ya. Jadi 4 dibagi 2, itu hasilnya adalah 2. Nah, objektif yang berisi angka 2, X-nya hanya C aja. Jadi kita buktiin benar nggak hasil fx-nya atau nilai minimumnya itu min 25. Jadi kita cari deh, X kuadrat min 4X min 21. Berarti jadinya 2 kuadrat min 4 kali 2 min 21. 4 dikurang 8 dikurang 21. Jelas deh, hasilnya adalah min 25. Jadi jawabannya adalah yang C di sini. Jadi gampang deh ya. Jadi soal-soal ini sebenarnya merangkum bagaimana caranya kalian untuk membuat grafik. Mulai dari titik potong pada sumbu Y, titik potong pada sumbu X, sumbu simetri, dan koordinat titik balik. Jadi koordinat titik baliknya di sini otomatis sekali lagi 2x, fx-nya ya, min 25. Nah, soal yang terakhir. Jadi soal yang terakhir ini kita masuk ke bagaimana caranya menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat ya. Nah, di sini yang rumusnya tadi sudah kita bahas, A X min X1, X min X2. Jadi kita lihat dulu titik potong pada sumbu X-nya. Itu ada min 2 dan 4. Koordinat titik baliknya nggak disiapin, Dik. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Jadi salah satu titiknya yaitu melewati titik ini. Min 4,0. Jadi titik, 0, min 4. Ini X, ini Y. Oke, jadi kita cari dulu deh. Persamaannya otomatis X min 2. Ini min 2-nya, ini D ya. X min 4. Nanti Fx sama dengan A X plus 2 X min 4. Kita nyari nilai A-nya, adik. Jadi nanti adiknya ganti X-nya dengan angka 0, ganti Fx-nya dengan angka min 4. Ya. Jadi min 4 sama dengan A 0 tambah 2, 0 kurang 4. Min 4 sama dengan A, ini 2 kali min 4, itu hasilnya adalah min 8. Berarti A-nya otomatis min 4 per min 8. Itu hasilnya adalah setengah. Nah, berarti ganti A-nya dengan angka setengah, Dik. Berarti Fx
sama dengan setengah X plus 2 X min 4. Setengah, nah ini kita kaliin dah dulu, X kuadrat plus 2X min 4X min 8 setengah X kuadrat, kemudian min 2X min 8. Oke ya, berarti jadinya, sorry. Oke, berarti jadinya otomatis setengah X kuadrat, ini min 2 kali setengah jadinya min 1 ya, min X min 8 kali 2, jadi semuanya dikaliin setengah deh. Min X min 4 sama dengan, nggak isi sama dengan ya, Fx ya berarti ya. Jadi ini hasil akhirnya.